10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita tantang tanggal 10, kalau dia katakan people power, kita tantang berapa rakyat yang bisa dipengaruhi oleh Rocky Gerung dan berapa banyak kekuatan rakyat yang bisa bersama-sama kami ya, sebagai kekuatan yang selama ini menjaga martabat presiden dan juga tentu ya menjaga Indonesia, menjaga demokrasi yang kita aslikan. Sampai ketemu 10 Agustus di Jakarta. Dan gua dengar Benny Ramdhani, kepala BP2 DKI itu, BP2 MI itu mau hadir di jam kerja. Kabarnya mau 10.000 masa untuk demonstrasi tanggal 10. Oke, Benny Ramdhani, salam dari gua, Niko Silalahi, dan sampai ketemu di Jakarta. Sampai ketemu kita di Jakarta. Tanggal 10 Anda tanggal 10 di Jakarta. Saya tunggu Anda, Benny Ramdhani. Nah, kau dengar itu Benny Ramdhani. Sampai ketemu di Jakarta tanggal 10. Kita tunggu 10.000 masamu itu. Jangan kau pikir kami rakyat Indonesia diam saja. Karena apa? Karena Rocky Gerung adalah bagian dari aliansi aksi terlibat buruh. Jangan macam kau ini. Tahu yang akan kami cari. Camkan itu. Dengarkan baik-baik teman-teman. Ini harus kita simak dengan cara seksama. Jangan sampai kita semua terprovokasi. Ingat tanggal 10 Agustus. Ini bisa jadi akan ada benturan dua kubu. Ya. Dan ini bisa sangat berbahaya bila di dalamnya nanti akan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyusup untuk kemudian mengacaukan keadaan itu. Karena ini dua kubu berbeda ini akan bertemu di 10 Agustus teman-teman. Yang satu people power, ya people power itu berisi makzulkan Jokowi, ijazah palsu, ya kelompok Rocky Gerung, Niko Silalahi, dan semuanya berkumpul di mereka semuanya. Di sisi lain kelompok yang satunya, kelompok Benny Ramdhani ini memang kelompok katakanlah pro Jokowi ya, pro pemerintah. Dan mereka sudah berstatement di media sosial. Kita tunjukkan siapa yang paling kuat. Intinya seperti itu. Ditambah lagi dengan kisruh yang terjadi ya terkait pernyataan dari Rocky Gerung yang kemarin diduga melakukan penghinaan terhadap presiden. Dan kedua masa ini apabila bertemu di Jakarta 10 Agustus teman-teman, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu yang kita khawatirkan. Jadi dengarkan baik-baik teman-teman. Dengarkan baik-baik. Jangan sampai terprovokasi. Jangan sampai terprovokasi. Saya termasuk orang yang sangat khawatir apabila di dalamnya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian menyusup, mengacaukan semuanya. Terjadilah bentrok, ya. Terjadilah saling serbu antar anak bangsa. Itulah yang saya khawatirkan. Juga di media sosial teman-teman, TikTok, Instagram, Twitter, antara pro dan kontra ini saling serang juga. Ya begitu ramainya di media sosial. Ya tentang Rocky Gerung juga. Lalu bagaimana tanggapan mereka teman-teman? Kita saksikan aja bagaimana celutan mereka di media sosial tentang orang-orang yang pro dan kontra dengan Rocky Gerung. Ada pertanyaan? Ya. Pernah ngisap ganja nggak? Bulan Desember lalu saya ngisap ganja di ketinggian 4.500 meter di Nepal, di Himalaya itu. Dan ganja saya bisa bedain bolehkan ganja Nepal. Aceh dan ganja Himalaya Nepal. Ganja Aceh itu kalau dibakar, warna apinya itu merah muda. Ganja Nepal itu sama seperti rokok. Artinya lebih murni ganja Aceh daripada ganja. Jadi saya tahu bahwa wanginya juga beda tuh. Ucapamu tak sebesar nyalimu, Rocky. Kamu sudah 4 hari ini minggat dari rumah, tidak berani pulang karena mengolok-ngolok Pak Jokowi. Termasuk yang pro ini ya? Sekarang kamu sembunyi di mana? Di kontra, Pangkal Cendana ya? Kontra Rocky Gerung. Biarlah nanti nunggu Pak polisi menjemputmu untuk memasukkan ke dalam sel. Katanya dosen, gelar profesor. Yang kontra Rocky Gerung. Cocote bejat. Eling bro, oni ku menungso, dudu asu. Aduh, capek juga.
Berita isinya Rocky Gerung terus. Ya, sampai kapanpun Rocky Gerung itu tidak pernah akan waras. Sekalipun dia ada seorang profesor, dia seorang pendidik, dia nggak akan waras. Karena Kenapa? apa? Ajak Rocky Gerung, kalau nggak bawain Jablay, suruh dia begini nih. Nih, ya. Kenapa? 60 tahun dia nggak pernah begini. Makanya logikanya tidak berjalan. Ya. Harus ada ini ya, Simpel kok. pelampiasan Kalau biologis. Rocky Gerung menjadi orang yang waras, yang logikanya berjalan dengan normal, ajak begini. Beres urusan. Jadi presiden mau, dikritik nggak mau. Enak Ini bener. ini pro Rocky Gerung. Baper, dikritik dikit baper, bilang menghina. Ya itu udah konsekuensi lah. Ente duduk di jabatan tinggi dengan fasilitas digaji rakyat, ya itu udah risiko. Dikritik, denger aja. Kalau emang kritik itu nggak bener, ya pasti juga rakyat menilai. Ya, Jadi rakyat menilai. coba legowo lah, berbesar hati. Ya, jadi pemimpin, ya itu udah risiko Anda gitu. Ya, kenapa? Ya karena Anda makan gaji, ya dari uang rakyat. Ya terima aja. Dan pemirsa, di Indonesia ini syarat untuk dianggap pinter harus goblok seperti Rocky Gerung. Ingat ya, Firdaus. semua masyarakat Indonesia syarat untuk dianggap pinter dan terlihat pinter harus bertindak goblok seperti Rocky Gerung. Ingat itu persyaratan utama di Indonesia. Oke? Makasih. Halo, selamat malam. Pak polisi, itu kapan bangsat tolol babi itu ditangkap, itu si Rocky Gerung itu? Tolong dong segera ditangkap. Masa Indonesia dibiarkan hancur gara-gara manusia satu? Baik Bang Rocky, kami sebagai rakyat sipil Indonesia pun mendukung penuh atas kritik Anda karena memang Pro Rocky Gerung. fakta yang terjadi di lapangan. Namun kritikan yang tajam serta rinci yang dilontarkan oleh Anda itu memang membuat riuh. Dan ini bukan persoalan yang amat sangat biasa, ini persoalan yang cukup membuat bangsa ini hampir saja rusuh. Namun di samping itu, kritikan Anda adalah kritikan yang membangun bangsa ini. Ditambah lagi, menjadi sebuah contoh Perdana Menteri Malaysia, itu pun membangun negaranya dengan sangat susah payah. Dia pernah dipenjara beberapa kali, bahkan dia lebih parah dari Anda. Dia ditelanjangi, dia disiksa, bahkan tulang rusuknya pun pernah patah. Jadi Anda belum seberapa. Kan Pak Jokowi sadar diri bahwa dirinya digaji sama rakyat. Jadi yang kemarin kritikan pedas dari Rocky Gerung tidak dianggap penghinaan. Jadi yang merasa terhina itu adalah relawan-relawan yang dungu itu. Jadi pesan saya kepada relawan yang kemarin melaporkan Rocky Gerung, lain kali jangan mendahulukan mulut Anda daripada isi kepala Anda. Paham ya? Para pembenci Jokowi itu jauh lebih cerdas daripada Rocky karena mereka berhasil memperalat Rocky untuk menyalurkan hasrat kebenciannya kepada Jokowi. Ibaratnya mereka menampar dengan menggunakan tangan orang lain. Jadi jika nanti Rocky bermasalah dengan hukum, bermasalah dengan apapun itu, mereka tidak akan membela Rocky, mereka akan hilang begitu saja. Tetapi hasrat mereka benci terhadap Jokowi sudah tersalurkan lewat Rocky. Itu sama saja dengan kasus Buniani waktu penistaan agama oleh Ahok. Sama, Buniani juga dulu gitu, dibilang akal sehat, dibilang orang cerdas, dibilang orang hebat, membela rakyat, berani terhadap rezim dan lain sebagainya. Sama, Buniani juga begitu. Tapi ketika Buniani terjerat kasus hukum, kemana mereka yang memuja-mujikan? Hilang begitu saja. Buniani menghadapi sendirian. Ya bahkan yang dulunya Buniani itu seorang dosen, kini menjadi tukang jualan muk. Kan begitu. Tetapi waktu itu sudah tersalurkan hasrat kebencian mereka kepada Ahok lewat Buniani. Masalah Buniani kena hukum, ya udah mereka lupakan aja begitu. Tetapi kan hebat dong, bahagia itu hidupnya Rocky karena sekarang dia sudah menjadi orang terkenal, dianggap orang hebat. Kata siapa? Secara psikologis manusia itu cenderung akan menutupi kelemahannya. Saya ambil contoh begini. Saya pakai pomade. Untuk apa? Ya untuk menutupi kelemahan rambut saya yang seperti rambut jagung, lepek. Maka saya menutupinya dengan pomade agar terlihat kaku, agar terlihat tebal dan lain sebagainya. Lah begitupun juga dengan Rocky. Rocky melakukan itu mungkin terlihatnya jantan. Mungkin saja dalam diri pribadinya ada yang dia tutupi. Misalkan secara kejantanan dia lemah, buktinya kan gak kawin-kawin. Rocky Gerung harus segera ditangkap untuk aparat negara. Ini sudah keterlaluan. Mungkin ini pesan
untuk Pak Prabowo yang begitu saya hormati. Kesalahan terbesar nantinya akan Anda lihat setelah apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Dan mungkin sebuah hal di mana yang perlu difikirkan lagi, dikaji lagi untuk menjadikan Rocky Gerung menjadi salah satu tim sukses ataupun anggota dari Pak Prabowo. Apa sih prestasi dia untuk kita? Apa yang telah dia berikan untuk negara kita? Tidak ada. Dia hanya menghakimi, dia hanya mengkritisi, bahkan dia tidak mempunyai karya satupun untuk negara kita Indonesia Raya ini. Untuk semua masyarakat, kita semua berdoa, mudah-mudahan Pak Jokowi sabar, ikhlas. Tapi saya yakin dalam hatinya Pak Jokowi juga seorang manusia, mempunyai rasa sakit, tapi dia mengendahkan. Untuk apa? Tetap fokus menjalankan tugas-tugasnya, menjadikan Indonesia lebih baik. Dan ini menjadi sesuatu yang harus segera ditegakkan. Mohon diusut tuntas, dihukum setuntas-tuntasnya, agar Rocky Gerung mempunyai pengalaman dan dia bisa berpikir dan memperbaiki. Indonesia butuh sosok seperti Pak Jokowi, dan mungkin nanti siapapun yang terpilih menjadi presiden kita bisa meneruskan dan memajukan Indonesia. Amin, amin. Rocky Gerung harus segera ditangkap agar tidak menjadi sesuatu yang terus menjadi sebuah kebiasaan bagi penerus-penerusnya. Rocky Gerung harus dilindungi sebab beliau adalah ikon demokrasi. Ikon demokrasi. Kalau kalian mengupayakan Rocky Gerung untuk ditangkap, maka demokrasi akan bungkam. Dan para simpatisan pemerintah, terkhususnya presiden, jangan lebay. Jangan lebay. Jangan lebay. Kritik keras terhadap pemerintah bukan sekarang saja, di presiden sebelumnya pun banyak. Ya. Dan Ustadz bertanya kan, apa sih jasa Rocky Gerung gitu? Perlu kita ketahui, jasa yang paling mulia di negara ini adalah seorang guru. Ya, seorang guru. Nah, sedangkan Rocky Gerung adalah seorang dosen. Dia telah mengabdi kepada negara sebagai dosen lebih kurang 15 tahun tanpa mengambil gajinya. Ya, mencerdaskan anak bangsa tanpa mengambil gajinya. Dia mengajar di Lemhanas, dia mengajar di Megawati Institute, dia mengajar di UI. Tolong Ustaz cek data. Jangan asal ngomong. Oke? Nah, jadi hargailah pendapat warga negara. Ya, warga negara yang mana saja hargai. Oke? Gitu aja. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan pemikiran yang akal dan sehat. Makasih. Namanya guru ya pasti digugu dan ditiru, termasuk dari tingkah laku, perbuatan, tindak tanduk, dan juga tutur kata. Tetapi kalau memang tutur katanya Bang Rocky Gerung seperti itu, apakah harus ditiru? Kan enggak. Ya, kita nggak tahu apakah benar uang gajinya dosen itu nggak diambil. Tapi kalau nggak diambil, untuk makan itu dari mana, kan bingung. Apakah dari cuap-cuapnya? Ya, seperti itu bisa jadi, ya kan. Saat ini saya ingin fokus teman-teman ke 10 Agustus yang harus kita catat sama-sama. Itu pertemuan dua kubu antara, taruhlah gampangnya bicara, pro dan kontra gitu aja, ya kan. Kalau keduanya bertemu dengan massa yang banyak, terus ada kekacauan seperti apa, ya kan. Keduanya ingin membuktikan bahwa saya loh yang paling banyak masanya, saya yang paling besar masanya. Keduanya ingin menunjukkan diri bahwa saya lah yang paling banyak kekuatan, follower, pengikutnya. Ya, ini kalau semisal dibiarkan teman-teman, terjadi benturan gesekan seperti yang saya katakan tadi, akan ada kekacauan 10 Agustus. Saya nggak tahu apakah ini adalah sebuah desain untuk membenturkan anak bangsa. Jujur saya sangat kontra dengan Rocky Gerung, tetapi saya juga tidak menginginkan kekacauan di negeri ini. Itu intinya. Akan lebih baik jika Rocky Gerung itu segera diproses, ya, supaya kegaduhan itu selesai. Kegaduhan selesai supaya 10 Agustus itu tidak ada pertemuan dua kubu. Otomatis kalau Rocky Gerung diamankan, ditangkap, diproses, ya, jadi 10 Agustus people power untuk tangkap Rocky Gerung itu selesai.
karena Rocky Gerung sudah ditangkap. Jadi pemerintah harus bergerak cepat untuk mengantisipasi itu semua. Ya, karena dari sejak kemarin-kemarin yang people power menghasilkan Jokowi, ya, yang membawa katanya 10 juta buruh, yang menuntut UU Cipta Kerja dan juga Omnibus Law itu sudah sejak awal, udah jauh-jauh hari yang mengekspresikan diri, membentuk suatu komunitas untuk membentuk massa yang kemudian pada tanggal 10 Agustus itu puncak buruh untuk demo besar-besaran di Jakarta. Terus ada perkataan Rocky Gerung. Itulah pemantik munculnya tandingan, bisa dibilang tandingan ini. Karena Rocky Gerung. Ya tadi si Niko Silalai sudah bicara. Rocky Gerung adalah bagian dari kami. Ya, sementara Benny Ramdhani juga dengan yang lain juga, ya, itu termasuk dari tandingan juga untuk menangkap Rocky Gerung di 10 Agustus. Kalau mereka bertemu gimana? Kacau gimana? Kalau ada yang nyusup gimana? Kan negara kita tambah kacau. Jadi saya harapkan Rocky Gerung segera untuk diambil tindakan supaya masa tandingan, katakanlah tandingan itu tidak terjadi karena Rocky Gerung sudah diamankan. Itu aja teman-teman, kita berpikir positif dan juga kita doakan yang terbaik untuk bangsa kita, untuk kemajuan bangsa kita, tetap cerdas dan berpikir waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.